Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 5 hari ini? Bu Nikmah harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema yang masih sama, yaitu fil maqsofi, di kantin. Masih ingat semua kan materi tentang di kantin? Kalau lupa, anak-anak bisa membuka materi pada pekan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki part ketiga, yaitu tentang at-tarkibu, susunan kalimat. Nah, kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama yuk. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kita masuk pada materi ya. Nah, pekan lalu Bu Nikmah memberikan materi dalam bertanya jawab atau percakapan atau hiwar, sama saja. Ingat materi ini ya, ini adalah materi pekan lalu. Jika kita ingin bertanya ke teman laki-laki, ada istilahnya madza turidu minat to'ami atau madza tufaddilu minal fakihati. Tapi kalau ingin bertanya ke teman perempuan, kita menggunakan pertanyaan seperti madza turidina minat to'ami, madza tufaddilina minal fakihati, misalnya seperti itu. Ingat ya, jadi perbedaannya kalau laki-laki turidu, tapi kalau perempuan belakangnya ditambah ya mati dan nun. Turidina atau tufaddilu dan tufaddilina. Ingat ya, ini materi pekan lalu. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari ini. Hari ini juga sama tentang percakapan, tapi percakapan yang kita tanyakan sedikit berbeda. Coba dilihat gambar ini. Di sini Bu Nikmah punya nasi putih dan ikan, ar-ruzza was-samaka. Nah, kalau kita ingin bertanya ke teman kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Coba dilihat sebelah kanan ya. Al-mithalu, contoh. Nomor 1 itu ada pertanyaan. Madza ta'kulu atau madza ta'kulina fil faturi atau fil hodai atau fil asyai. Artinya, apa yang kamu makan? Nah, perbedaannya seperti ini. Coba perhatikan. Di dalam kurung ada kata ta'kulu dan ta'kulina. Jika kita ingin bertanya ke teman laki-laki, maka kalimat yang kita gunakan adalah madza ta'kulu. Madza ta'kulu fil faturi atau madza ta'kulu fil hodai atau madza ta'kulu fil asyai, seperti itu ya. Itu kalau kita ingin bertanya ke teman laki-laki. Misalnya Bu Nikmah bertanya ke Zaki ya. Madza ta'kulu fil faturi ya Zaki? Apa yang kamu makan ketika sarapan Zaki? Nah, seperti itu. Tapi, kalau kita ingin bertanya ke teman perempuan, itu menggunakan ta'kulina. Misalnya, madza ta'kulina fil hodai? Apa yang kamu makan ketika makan siang? Contohnya ya, Bu Nikmah bertanya ke Ninda. Ninda perempuan ya. Maka pertanyaan yang Bu Nikmah ucapkan adalah seperti ini. Madza ta'kulina fil hodai atau fil asyai ya Ninda? Apa yang kamu makan ketika makan siang atau ketika makan malam ya Ninda? Jadi seperti itu ya. Perbedaannya ta'kulu dan ta'kulina. Kalau ke teman laki-laki ta'kulu, tapi kalau ke teman perempuan ta'kulina. Itu tulisannya ada sedikit kesalahan ya, bukan ta'akulu tapi ta'kulu. Jadi hamzahnya disukun, begitu ya. Kemudian yang dalam kurung
ada fatur, hoda, asya. Itu anak-anak silahkan dipilih saja, disesuaikan ya, makan siang atau sarapan atau makan malam. Itu untuk pertanyaan menanyakan makanan yang teman kita makan. Kemudian jawabannya akulu ruzza wasamaka. Saya makan nasi dan ikan. Baik laki-laki ataupun perempuan yang kita tanya, semua jawabannya sama menggunakan kata akulu. Saya makan. Begitu ya. Sekarang yang kedua ada gambarnya asyai atau teh. Nah, kalau kita ingin bertanya minuman yang teman kita minum, itu bisa menggunakan kalimat tanya seperti ini. Al-mithalu, contoh. Ada nomor 1 itu ya. Madza tashrobu atau madza tashrobina fil faturi, misalnya seperti itu. Apa yang kamu minum ketika sarapan? Nah, di sini juga sama seperti percakapan yang ada di atasnya. Kalau kita ingin bertanya ke teman laki-laki, maka kata yang kita gunakan adalah tashrobu. Misalnya Bu Nikma bertanya ke Zakrianda ya. Madza tashrobu fil hodai ya ya Zakrianda, misalnya seperti itu. Apa yang kamu minum ketika makan siang, Zakrianda? Nah, itu menggunakan tashrobu karena Bu Nikma bertanya ke teman laki-laki. Tapi kalau Bu Nikma bertanya ke teman perempuan, misalnya Fatimah ya, maka kalimat yang kita gunakan adalah madza tashrobina. Ditambah ya mati atau ya sukun dan nun belakangnya ya. Madza tashrobina fil asyai, misalnya seperti itu. Madza tashrobina fil asyai ya Fatimah? Apa yang kamu minum ketika makan malam Fatimah? Jadi begitu perbedaannya ya. Kalau dalam kurung pertama yang kata tashrobu dan tashrobina itu disesuaikan pada teman yang kita tanyain, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dalam kurung yang terakhir ada 3 itu, fatur, hoda, sama asya, itu kalian sesuaikan ketika makan apa yang kalian tanyakan. Jadi bebas ya, dipilih salah satu, jangan disebutkan semuanya. Itu untuk pertanyaan menanyakan minuman yang teman kita minum. Kemudian jawabannya laki-laki ataupun perempuan semuanya sama, yaitu ashrobu saya minum teh misalnya. Jadi semuanya menggunakan kata ashrobu, laki-laki ataupun perempuan semuanya ashrobu. Tinggal disesuaikan belakangnya, kalau di sini ada asyai teh, begitu ya. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, Bu Nikma punya sedikit latihan. Nah, di sini ada beberapa gambar dan beberapa nama. Nomor 1 ini ada gambarnya al-qahwa. Al-qahwa itu jika kita ingin tanyakan menggunakan madza ta'kulu atau madza ta'kulina atau madza tashrobu atau madza tashrobina. Kalau namanya Hamid, Hamid itu laki-laki atau perempuan ya? Nah, itu disesuaikan. Begitu juga nomor 2. Ada Zaki. Zaki itu laki-laki atau perempuan ya? Kemudian ini makanan atau minuman ya? Kalau khubza wal mauza itu, maka pertanyaannya menggunakan ta'kulu atau tashrobu. Nah, coba disesuaikan ya. Nomor 3 juga sama, ada Alma'a dan namanya Salwa. Nomor 4 juga sama, ada Latifah dan Al-Khubza wad Dajaja. Kira-kira yang sesuai mana ya? Oh, kalau namanya laki-laki berarti pakai ta'kulu atau tashrobu. Tapi kalau namanya perempuan menggunakan ta'kulina atau tashrobina. Disesuaikan seperti itu ya. Kemudian ta'kulu atau tashrobu itu dilihat dari gambarnya. Kalau makanan berarti ta'kulu atau ta'kulina. Tapi kalau minuman berarti tashrobu atau tashrobina. Begitu ya. Kemudian untuk waktu makannya, fatur atau hoda atau asya, kalian bebas menggunakan apa? Pilih salah satu. Nah, tugas ini silahkan ditulis di buku bahasa Arab. Jadi kalian menyusun percakapan seperti contoh yang
Bu Nikmat jelaskan barusan di buku bahasa Arab dari gambar yang sudah ada ini. Seperti itu ya, mungkin sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menghubungi Bu Nikmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Selamat belajar dan mengerjakan anak-anak hebat.